Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, di video kali ini jadi gua mau ngejawab lagi pertanyaan yang masuk ke gua, ada yang di kolom komentar dan juga DM via Instagram gue ya. Jadi gini, ada yang nanya ke gua, "Bang, saya punya bahanan avatar, cuma dia kagak mau ngedok bang, itu kenapa ya?" Jadi yang dia tanyakan itu bahanan ya. Bahanan avatar berarti kan belum dewasa ya, usianya masih 3,5 bulan ke bawah lah ya. Bisa jadi dia 2,5 bulan ataupun 2 bulan gitu ya. Nah, kalau menurut gua pribadi gitu ya, kalau di usia segitu tuh ibarat kalau kata manusia tuh masih remaja ya, masih labil gitu ya kan, dan mentalnya juga sebenarnya dia masih sedang panas-panasnya gitu ya, sedang panas-panasnya lah. Dan gue belum pernah ngalamin hal seperti itu ya. Ikan-ikan gue kalau misalkan dia kagak mau ngedok itu biasanya di usia dewasa gitu ya, dan itu biasanya faktor stres teman-teman ya. Dia ketika lagi jaga burayak lalu kita angkat gitu ya kan, ya mungkin aja dia belum siap gitu ya untuk dipisahkan sama burayaknya, tapi udah kita angkat gitu ya. Bisa aja itu faktor stres, atau juga bisa juga jadi penyebabnya faktor air lah ya, airnya lambat diganti gitu ya kan. Nah terus ada lagi yang nanya ke gua, "Bang, ikan cupang saya matanya tuh yang sebelah bengkak bang, benjol gitu ya, seakan-akan ingin keluar bang," gitu ya. Nah itu tuh biasanya disebutnya apa ya, bahasa Inggrisnya tuh kalau nggak salah pop A ya, pop A. Dia jadi matanya tuh kayak belok gitu ya, melotot gitu ya kan, cuma satu gitu. Nah itu juga disebabkan sama air yang terlalu keruh teman-teman, kotor ya, bakteri. Jadi kita harus, kalau misalkan kita piara ikan cupang itu sama aja kita pelihara air teman-teman. Kita harus rajin ganti air gitu. Kalau misalkan nggak kepegang ganti air 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, ya kita bisa sipon lah ya setiap hari gitu. Oke, jadi ini ya buat cara mengatasi ikan yang mentalnya turun atau nggak mau ngedok gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat ya nih. Gue juga punya nih ikan yang mentalnya turun gitu ya, atau dia kagak mau ngedok gitu. Cuma ini udah dewasa nih teman-teman. Kalau menurut gue secara pribadi ya, mungkin ini karena faktor usia si ikan ya, karena gue punya ikan ini yang mentalnya turun ini udah 19 bulan teman-teman umurnya. Jadi 1,5 tahun lebih ya, 1 bulan. Oke, langsung aja kita lihat ya ikannya. Oke, seperti yang kalian lihat ya, ini nih ada ikan nih. Nah dia ini kagak mau ngedok nih teman-teman. Ini dia usianya udah tua ya, mungkin nih kalau menurut gue sih dia ini faktor usia ya. Ini dia usianya 19 bulan teman-teman tuh. Jadi dia mentalnya turun ya, mungkin bisa aja dia faktor stres ya, karena waktu itu pas jaga burayak gua ambil ya, mungkin aja dia karena belum siap gitu ya kan, pisah dari burayaknya, jadi dia stres, kagak mau ngedok teman-teman ya. Tuh, meskipun udah gua settingan air gitu ya kan, gua pakai teknik cara gua gitu ya kan, gua taruh di tempat gelap gitu, gua asingin, tetap aja nih ya, bisa aja ini karena faktor usia. Tapi tetap aja dia bisa dikawinin teman-teman, atau bisa dibreed nih kalau misalkan dia sama betina nih ketemunya. Dia mau ngedok nih, beda sama yang ini nih. Nih ikan-ikan gue yang ini nih, ini usianya 7 bulan 8 bulan nih. Kalau yang ini nih, gue buka ya, nih sekatnya nih. Tuh. Kelihatan kan? Pada mau ngedok tuh. Tuh. Nah, jadi cuman yang ini doang nih yang kagak mau ngedok nih. Tuh. Nah, kalau misalkan kalian di rumah yang
punya ikan sama gitu ya kan, mentalnya turun. Cuma usianya belum tua lah ya, masih 7 bulan atau 6 bulan gitu ya kan. Jadi kalian bisa lakukan pengasingan teman-teman, atau diasingkan ya. Jadi dia jangan sampai kelihatan sama ikan-ikan di sekelilingnya gitu ya. Bisa kalian pisahkan dari ikan-ikan yang lain ya, atau di sekat terus seperti ini gitu ya kan. Jadi cara melatih mentalnya nanti dipakai tongkat teman-teman, atau stick ya, stick buat ini membuat ikan cupang jadi ngedok karena udah tua nih. Bayangin aja 19 bulan nih, masih ada, alhamdulillah ya, panjang umur dia nih. Beda kalau yang ini nih 7 bulan 8 bulan tuh. Kan kalau ikan cupang kan dia memiliki sifat agresif ya, untuk menjaga wilayah tempat dia tinggal ya teman-teman. Tuh. Nah, ini nih yang kagak mau ngedok tuh. Tuh. Ya kan? Nah, kita jajal nih sama betina ya. Nih, dia nih yang kagak mau ngedok nih. Dia tetap nih bisa dikawinin. Kalau sama betina dia pasti ngedok nih. Oke, kita jajal ya. Gua udah siapin nih di sini nih. Tuh. Nih. Tuh. Jantannya ya. Dia bisa aja dia karena faktor usia teman-teman. Nah, ini kan yang jantan nih. Sekarang gua ambil yang betina nih. Tuh. Kita lihat ya. Tetap aja dia bisa dibreed meskipun dia nggak mau ngedok gitu ya kan kalau ketemu pejantan. Tapi kalau misalkan ketemu betina, ya dia pasti mau ngedok. Juga mau kawin lah ya. Ibarat kata kalau manusia dia perkasa lah ya kalau ngelihat betina. Oke, mungkin belum nih ya. Kita lihat, tunggu beberapa saat tuh. Ya kan? Kelihatan masih bingung, mungkin dia karena ngelihat kamera kali ya. Nih. Nanti juga kalau udah berhadapan-hadapan dia pastilah. Oke, mungkin sekatnya gua buka aja kali ya nih. Gua satuin aja dia. Nah, betina sama jantan tuh. Beda ya kalau misalkan ketemu betina dia agresif ya, mau dia ngedok. Tapi kalau misalkan sama jantan dia takut teman-teman. Nih. Ya mungkin karena emang usianya kali ya udah tua, jadi maunya kawin terus kali ya. Nah, tapi kalau misalkan yang labil, gue belum pernah ngalamin teman-teman yang mentalnya turun. Kalau yang udah dewasa seperti ini tuh, ini nih dia nih. Karena ini udah dewasa tuh ya. Tuh, kalau sama betina dia mau nyosor terus. Tuh, beda kalau sama jantan. Kalau sama jantan dia takut nih. Yang ini dia nih. Pecundang lah ibaratnya. Tapi kalau sama betina, wah perkasa dia. Jadi gitu ya, buat kalian kalau misalkan punya ikan yang mentalnya turun gitu ya, drop gitu. Jadi kalau bisa diasingin gitu teman-teman, diasingkan ya. Tuh. Supaya apa? Nanti jangan kelihatan sama ikan-ikan yang lain, lalu ngelatihnya pakai stick atau tongkat nih seperti ini ya, buat ngelatih mental ikan ya. Kalian punya lah ya pasti pemain ikan cupang ya. Kalau misalkan nggak
pakai stick, bisa aja pakai pulpen yang warna hitam atau spidol ya. Tuh. Ya, kelihatan ya kalau sama betina dia nyerobot terus ya, tetap mau dibreed meskipun dia kalau sama jantan penakut gitu ya mentalnya turun. Tetap dia kalau sama betina mau dikawinin ya. Nih, gua deketin lagi sama yang jantan-jantan ya. Nih. Ini kan jantan juga ya nih. Gua tutupin dulu ya, gua sekat ya. Nih. Biar dia nih yang si super black dia ngelihat ke sini nih. Tuh. Males dia. Nggak bakal berani dia kalau misalkan sama jantan juga teman-teman. Tapi kalau sama betina, nah dia baru dia nyosor ya atau agresif. Kalau yang ini kan super black kelihatan tuh. Ya kan ngedok tuh. Nah ini dia kagak mau tuh, diam dia tuh kayak patung ya. Itu ya teman-teman, kalau misalkan kalian punya ikan yang mentalnya turun ya kan, kalau ini kan gua mau, ini ikan tua nih ya kan, 19 bulan ya. Nah, jadi disekat aja nih. Biasa seperti ini nih. Lalu dilatihnya pakai ini nih. Stick. Kalau nggak ada stick ya kalian pakai pulpen atau spidol lah ya. Tuh. Diasingkan, jangan sampai kelihatan sama ikan cupang yang ada di sebelahnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita ambil contoh yang ini aja ya teman-teman nih. Ini kan ikan sehat ya. Misalkan ini dia matanya kena penyakit Pop A ya, disebutnya dia tulisannya POPEY ya. Jadi Pop A. Jadi cara penyembuhannya gimana? Kalian cukup ganti air setiap hari teman-teman. Itu yang pertama ya. Pakai airnya air endapan ya teman-teman. Lalu dikasih garam ikan nih. Tuh. Gue pakai garam ikan nih. Cukup setengah sendok aja ya. Ngasihnya jangan banyak-banyak nih. Tuh. Kan setengah sendok tuh ya. Nah, dulu juga gue pernah punya ikan sakit kayak gitu ya, matanya dia mau keluar yang sebelah ya. Nah, lalu gue kasih ini nih, obat biru nih, Methylene Blue ya. Kalian mau pakai merek apa juga terserah lah ya. Nih ini cuma contoh aja ya teman-teman. Tuh 1, 2, 3 ya, jadi cukup 3 tetesan aja ya, 3 tetes. Tuh. Nah ini setiap hari kalian ganti airnya ya. Nih buat yang nanya ke gua via DM gitu ya kan, gimana cara nyembuhin ikan yang matanya mau keluar bang sebelah atau matanya bengkak bang. Ya caranya gitu, ganti air setiap hari, dikasih garam setengah sendok, terus sama obat biru 3 tetes aja ya teman-teman. Insya Allah seminggu udah sembuh ya. Jadi seperti itu tuh. Oke, mungkin cukup jelas ya tadi tuh cara nanganin kalau ikan yang mentalnya turun gitu ya kan, atau dia kagak mau ngedok gitu ya kalau sama jantan gitu. Tapi kalau misalkan sama betina ya dia tetap lah mau ngedok, dia agresif ya. Nah, terus juga yang kalau misalkan kalian punya ikan yang matanya bengkak sebelah gitu ya, sakit tuh biasanya kena bakteri teman-teman. Di airnya kurang bersih ya. Oke. I love you. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya yang gua contohin ya, kalau misalkan kalian di rumah punya ikan cupang yang memiliki mentalnya turun ya atau nggak mau ngedok ya. Nah berhubung yang gue contohin atau gue visualisasikan itu ikan gue, dia usianya udah tua teman-teman, udah 19 bulan ya, 1,5 tahun
lebih 1 bulan ya bisa aja itu dia faktor usia ya. Jadi kalau manusia tuh mager lah ya, malas gerak ya, bisa aja, tapi tetap aja dia bisa dikawinin atau bisa di-breed ya teman-teman. Jangan khawatir ya kalau misalkan mentalnya turun, nah nggak bisa dikawinin. Bisa aja kalau misalkan ikan bagus ya kan, kalian mau mengcopy genetiknya ya kalian breed aja, kasih dijodohin aja gitu sama betina ya kan, nanti juga pasti mau kawin lah ya. Dan itu kalau yang mentalnya turun atau nggak mau ngedok. Lalu kalau misalkan kalian juga di rumah punya ikan yang matanya sebelah tuh membengkak atau benjol ya lah ya, seperti mau keluar gitu ya, jadi itu ngobatinnya ganti air setiap hari ya, dikasih pakai air endapan, lalu dikasih garam setengah sendok sama obat biru 3 tetes ya teman-teman. Jadi insya Allah seminggu gue dulu pernah ngerasain kurang lebih 1 minggu langsung sembuh teman-teman. Jadi itu disebabkan karena airnya kotor, jadi bakteri dia ya kan, ada kena bakteri ke mata jadi membengkak matanya. Oke, mungkin cukup jelas ya video kali ini, dan nantikan video gua selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.